bahwa alumni S3 Teknik Sipil itu harus melakukan publikasi di jurnal berputasi sebagai indikator keberhasilan. Kedua, sebagai quality control terhadap hasil temuan. Ya, jadi walaupun demikian bukan menjadi tujuan, tapi merupakan pendukung tujuan. Kemudian di dalam mempublikasi ini, karena kalau sudah terbit di jurnal berputasi, sudah bisa kita yakin dan percaya bahwa tentu adanya kebaruan itu sudah pasti ada. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan beberapa dosen yang sudah hadir, ada Ketua Senat Fakultas Teknik, ada Prof. Ahmad, yang juga sebagai Wakil Rektor, dan juga ada Pak Dekan. Kebetulan Pak Dekan kami juga di bidang teknik sipil. Jadi saya kira alumni dari Jepang, jadi S2 S3 dari Jepang, S3 S2 di Belanda. Jadi S2 di Belanda, S3 di Jepang. Jadi saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, tentu harapannya bahwa ini bisa dapat diterima, sebagaimana juga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Irwan. Jadi bahwa ini merupakan banyak universitas di Sulawesi Tengah ini. Itu Universitas Muhammadiyah di Palu, Situ Maruso, dan juga di Luwu, kemudian di Gorontalo tadi. Tentu juga kita harapkan juga dari saya mulai bertanya, ada 4 juta saya mulai bertanya. Yang pertama sekali, ini rencana penerimaan mahasiswa ini berapa orang kira-kira? Terima kasih. Penerimaan mahasiswa doktor. Terima kasih. Jadi tentu sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa penerimaan mahasiswa ini didasarkan pada sumber daya dosen yang tersedia, tentunya juga dengan peralatan sarana prasarana. Di sini kita lihat bahwa jumlah dosen yang lektor kepala dan juga yang guru besar ada 3 orang, kemudian banyak lektor. Itu saya coba hitung-hitung kemarin rasionya dengan Pak Sekretaris penyusun, yaitu Bapak Dr. Hendra, kebetulan juga dari alumni dari Jepang. Itu kami bisa menerima mahasiswa setiap tahun 25 sampai 30. Jadi kapasitasnya 25 sampai 30. Tentunya kami canangkan di sini bahwa rasionya tidak melebihi daripada 1:5 untuk promotor. Jadi promotornya itu ya Sampai 30 orang ya. Yang akan diterima sebagai mahasiswa baru nomor doktor. Ya. Nah, ini artinya apa? Dari presentasi yang Bapak lakukan tadi, itu kan menerima 5 orang pada tahun pertama misalnya, maka Prof. Dari pada tahun pertama nanti atau mulai tahun ketiga, nah itu harus punya publikasi 5 buah, publikasi internasional bereputasi, ditambah yang Bapak katakan tadi, publikasi pertama dan publikasi kedua itu di Jurnal Nasional Sinta, terakademisasi Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Nah, maksud saya begini, jangan sampai yang pertama sekali kita tidak mampu capai target tersebut, ya kan? Tidak mampu kita memakai. Apakah perlu kita dalam publikasi 1 dan publikasi 2 itu menargetkan publikasi di Sinta 1 atau Sinta 2, publikasi nasional? Kenapa? Karena saya khawatir melalui conference dia bisa mengenal international conference misalnya, dia bisa mengenal networking yang lebih luas. Yang kedua, kalau conference tersebut
tidak membutuhkan katakanlah ide-ide yang relatif agak orisinal. Jadi dia hanya untuk mengejar pengalaman, sedangkan ide-ide orisinal tetap kita simpan untuk publikasi internasional bereputasi. Jadi saran saya, publikasi 1 dan publikasi 2 di jurnal nasional sebaiknya tidak dilakukan karena khawatir saya itu akan membuat kita kehilangan ide. Terus yang ingin saya sampaikan juga, ini program doktor ini kalau kita lihat sebagai bisnis as usual, ini bisnis rugi kita buka program doktor kalau kita mengharapkan masukan dari SPP mahasiswa. Jadi karena apa? Karena nanti kebanyakan SKS yang dihabiskan itu mungkin kalau Bapak menerima tahun pertama satu mahasiswa misalnya, itu habis dilakukan untuk membimbing satu mahasiswa tersebut. Nah, karena kita bimbing satu mahasiswa, satu profesor atau satu lektor kepala, maka secara bisnis itu rugi deh. Berbeda misalnya di S1 atau mungkin S2 yang ada kelas besar, ada 25 mahasiswa misalnya. Nah, itu kita bisa dapatkan gain yang lebih banyak atau untung yang lebih banyak dari SPP yang dilakukan. Tapi kalau kita mengharapkan keuntungan finansial jangka pendek dari program doktor ini, maka kita udah salah arahnya. Jadi kita nggak dapat untuk mendapatkan gain yang banyak dari yang kita ingin dapatkan dari program doktor. Jadi program doktor ini dia didesain seperti yang Prof. Teguh katakan dan Prof. Swakno katakan, itu memang program yang elit, program yang sangat elit, dan dia dibutuhkan oleh sebuah universitas untuk meningkatkan katakanlah meningkatkan reputasi dari universitas tersebut juga. Jadi kalau kita ingin mengangkat reputasi universitas kita, maka program doktor ini ingin kita buka, tapi bukan ingin orang lain buka, kita buka juga. Saya ingin share sedikit Pak tentang kurikulum yang ada di perguruan tinggi kami. Coba share sebentar. Ini program doktor Matematika dan Aplikasi Sains di Universitas Sekolah S3. Yang pertama kami ada kuliah topik khusus di semester pertama, ini wajib, dan studi kasus wajib. Setelah itu yang lainnya pilihan, dan ada filsafat ilmu wajib, 2 SKS, dan penulisan ilmiah dan publikasi 3 SKS. Di semester 2 ada 2 kuliah wajib, proposal disertasi, dan penelitian dan laporan kemajuan. Nah, di sini kalau kita lihat mahasiswa doktor sudah mulai berhadapan dengan pembimbing di semester 2. Lalu kemajuan publikasi internasional 1 sudah ada di semester ketiga. Nah, jadi di sini apakah Unpadra sudah ada semuanya di sini, dan ada juga penelitian dan laporan kemajuan ketiga. Terus kemajuan publikasi internasional yang kedua. Jadi kita di program DEMAS ini ada 2 publikasi internasional yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa. Terus ini ada laporan penelitian kemajuan dan ada laporan publikasi internasional yang ketiga. Dan seterusnya berakhir nanti pada ujungnya ada proposal disertasi 5 SKS. Jadi kalau kita lihat semua struktur kurikulum ini, itu pada dasarnya adalah kerjasama antara mahasiswa dan promotornya. Jadi kalau kita lihat, memang sangat ketat dilakukan penelitian bersama antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing. Nah, saya berharap pada
prodi teknik sipil ini tidak tidak menerima mahasiswa baru pada awal-awal pendaftaran untuk menerima mahasiswanya secara banyak, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita menerima mahasiswa. Ini punya nanti banyak variabel sehingga nanti terbitan 1, terbitan 2, terbitan 3 itu berbeda walaupun ada keterkaitan. Memang di publikasi 2 itu kami juga bisa di situ di samping bisa menerbitkan di jurnal internasional, juga kami juga berikan peluang apabila mau ikut konferensi internasional. Jadi sebagaimana tadi yang diserahkan bahwa ikut konferensi, ada juga di sana bahwa kami berikan alternatif kalau misalnya dia mau ikut konferensi atau juga yang publikasi 1 juga tadi mau internasional konferensi bisa. Jadi kami juga berikan ini, tapi kami mengharapkan itu bisa menerbitkan di jurnal Sinta 3. Tapi kalau nanti kita lihat juga perkembangannya, tapi yang jelas bahwa untuk menghindari plagiat itu tentu sebagaimana fasilitas di UNTAD yang sudah diprogramkan oleh Pak Rektor sekarang ini, bahwa semua yang terbit itu harus melalui uji similarity. Jadi tidak ada artikel yang terbit tidak melalui uji similarity. Jadi sudah ada yang menghandle tentang itu semua publikasi-publikasi. Sudah ada organisasinya yang sudah disiapkan di tingkat universitas. Kemudian mengenai yang ketiga ini saya kira Pak Dekan yang bisa menjawab tentang sumber pendanaan. Saya persilakan. Mengenai tanggapan tentang pendanaan, itu yang seperti Prof. Samsi katakan bahwa STD itu tidak langsung memberikan keuntungan yang secara finansial, tetapi memang meningkatkan reputasi sesuai dengan fungsi kami atau sebagai universitas atau kita punya tugas pendidikan perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dari sinilah peran kami sangat diperlukan, apalagi pada perkembangan kondisi yang ada di Sulawesi Tengah, misalnya meningkatnya kebencanaan, kemudian juga ada suatu perkembangan yang besar, sama dengan Sulawesi Tengah, serta kemungkinan perpindahan ibu baru. Jadi secara SDM kami harus menyiapkan, kami harus menyiapkan SDM Sulawesi Tengah khususnya di Universitas Tadulako, juga untuk membantu universitas swasta yang ada di Tengah. Tentunya dengan adanya pendidikan itu secara tidak langsung memberikan keuntungan yang besar kepada kami, karena bisa kerjasama dan kemampuan finansial masyarakat yang berkembang. Kalau kita lihat bagaimana yang tadi Sapolri adalah dengan meningkatnya mahasiswa adalah masyarakat penelitian, jadi mereka akan menggunakan kami memang kebenaran penelitian, tapi kemampuan dari usaha jadi akan berusaha adalah melaksanakan penelitian yang menyangkut penelitian sebenarnya merupakan hasil khusus yang kedua adalah meningkatnya SDM baik secara umum maupun di Tadulako maupun di Sulawesi Tengah sendiri. Jadi dalam pembentukan ini idenya bukan cuma berasal dari sivitas akademik, tetapi keuntungan dari masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, termasuk instansi pemerintah maupun lembaga ada. Mana kami berharap bahwa dengan adanya S3 ini walaupun keuntungan yang kita peroleh secara 3-4 tahun itu bisa meningkatkan peran mereka yang meningkatkan wawasan serta pengetahuan, sehingga akan membantu kami dalam pengembangan daerah. Jadi intinya adalah keuntungan tidak langsung dan menjalankan fungsi kami sebagai
kualitas. Kemudian masalah pendanaan, kami sebenarnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan teman-teman pernah kerjasama langsung dengan WHO, kemudian saat ini termasuk dengan Indonesia ada kerjasama mengenai pendanaan dengan University College London, UCL, demikian juga lembaga-lembaga risiko internasional termasuk pemerintah daerah. Jadi itu nanti bisa menjadi sumber pendanaan kami, dan tentunya bisa juga jika mahasiswa itu terlibat dalam penelitian tersebut, sehingga mengenai pendanaan penelitian bisa kita gabungkan penelitian dari universitas sendiri, kemudian dari kementerian, lembaga-lembaga dan lembaga internasional. Satu langkah sendiri platform itu mentargetkan adanya penelitian yang dikeluarkan dari pendapatan BU sekitar 15 sampai 20% untuk dana penelitian. Dari setiap dosen memiliki dana penelitian, dan tentu akan membantu jika mahasiswa tersebut bisa ikut dalam penelitian tersebut. Itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang, mungkin teman-teman kami sebagai dosen Homdesk tentu mereka juga punya banyak penelitian dan memiliki roadmap yang sangat menjadikan daerah kami bisa daerah kualifikasinya jelek, tapi kita mengandalkan, katakanlah karena pertemanan, karena kasih sayang kita, dosen yang udah mungkin lanjut usia, lalu kita harapkan bisa jadi doktor, atau pejabat-pejabat daerah yang ingin dapat gelar doktor dan seterusnya. Ini kita jadikan sebagai mahasiswa kita atau yang kita rekrut. Jadi intinya saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa penerimaan mahasiswa doktor ini dia betul-betul nanti dia bekerja di lab. Jadi jangan sampai orang-orang, katakanlah karyawan-karyawan atau dari dinas-dinas yang ingin mengambil program doktor ikut terlibat secara signifikan di dalam penerimaan mahasiswa baru kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, Prof. Galib dan Pak Dekan. Mungkin saya harap Pak Muhammad Teguh mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada pertanyaan? Terima kasih. Saya melanjutkan yang terakhir dulu. Pertanyaan saya itu terkait dengan proyeksi mahasiswa yang akan direkrut. Ya, kalau yang saya tanyakan itu untuk tahun pertama, tadi yang baru saya disampaikan itu akan mewarnai keberlanjutan ke depan. Mengapa? Ini kan nanti tadi sudah disampaikan Prof. itu bahwa 2 tahun kemudian itu akan dilakukan reakreditasi untuk memperoleh akreditasi atau status akreditasi yang akan oleh untuk awal, di mana ini merupakan program baru, itu kan nanti akan mendapatkan akreditasi sementara yang asal nanti telah memenuhi semua syarat tadi. Nah, pertanyaan tadi yang pertama itu terkait dengan proyeksi ke depan, karena jika tidak dilakukan secara selektif, maka ini pengalaman juga yang di luar itu termasuk di tempat kami itu akan kesulitan untuk mentargetkan publikasi ilmiah, ya. Walaupun tahap pertama itu mungkin tadi disarankan kan jangan langsung tinggi-tinggi gitu ya, karena selain nanti kita untuk publikasi ilmiah, maka nanti akan diikuti oleh angkatan-angkatan berikutnya. Jadi kami juga menyarankan untuk betul-betul mengambil atau menerima calon mahasiswa baru ini yang selektif. Dan saya tidak yakin ketika di tahun pertama itu sampai berbulung-bulung mencapai 30 dan seterusnya, itu tolong bisa diseleksi betul, sehingga nanti mungkin kalau memang calonnya ada di sekitar di sana itu sedikit banyak mungkin tahu ya tentang kinerja calon tadi itu. Nah, misalnya kalau nanti yang diambil itu para pejabat, nah ini akan membuat kesulitan tersendiri dari prodi, khususnya nanti para pemimpin.
satu sisi harus dilalui persyaratan-persyaratan untuk penyusunan karya ilmiah, tapi di sisi lain karena pejabat, nah nanti ada prototipe, jadi konflik of interest nanti akan muncul, dan itulah yang disarankan supaya sangat selektif. Ini dulu, kemudian berikutnya itu terkait dengan untuk prodi yang kembali ke profilnya dosen dan struktur kurikulum. Oke, saya kembali dulu ke kemampuan kami, SDM kami. Jadi karena ini adalah bukan saja nanti terimanya dari sipil, tetapi juga non sipil, maka inilah profil dosen kualifikasi S3 yang kami miliki, baik dari sipil, arsitek, teknik mesin, dan teknik elektro dan informatika. Dari total tersebut, ya, yang guru besar 3 orang, kemudian lektor kepala 16 orang, kemudian lektor 27 orang. Jadi totalnya ada 46 dosen yang sudah siap untuk mengajar di prodi S3 dan sipil. Mudah-mudahan bisa dibuka tahun ini seperti harapan Pak Rektor tadi. Ya, dari dengan demikian dari guru besar sudah pasti mempunyai jurnal artikel yang berliterasi internasional. Kemudian juga teman-teman dari lektor kepala juga waktu masuk mengajukan ke lektor kepala juga mempunyai tulisan yang berliterasi di jurnal internasional. Nah, selanjutnya yang tadi dari Prof. Sabulisa, ini kurikulum kami. Jadi nanti kami di semester pertama, ini kuliahnya hanya 1 semester saja. Kemudian yang non sipil ada pendukung disertasi 1 sesuai dengan judul disertasi yang akan mereka ambil. Itu 9-12 SKS untuk yang sipil, kemudian tambah 3 SKS untuk yang non sipil. Nah, kemudian semester 2 juga ada 9-12 SKS, semester 3 6 SKS, semester 4 4 SKS, 5-8 SKS, dan semester 6-8 SKS. Jadi kami sudah susun ini, kami dengan tim penyusun proposal, sudah menyusun kurikulum ini sedemikian rupa, ini menyesuaikan dengan SDM yang kami miliki. SDM yang kami miliki. Kemudian tadi kalau tadi usulan dari Prof. 1 tentang publikasi 1, 2, dan 3, memang kami masih fleksibel untuk publikasi 1 dan 2 mungkin bisa diikut konferensi atau seminar yang ada yang tersedia, karena sistem zaman COVID ini kadang-kadang masih. Yang kami hormati Pak Rektor, Pak Dekan, dan seluruh teman-teman yang ada di virtual meeting pada hari ini. Mungkin kami juga perlu memperkenalkan diri. Jadi saya juga dipercayakan sebagai Wakil Rektor bidang pengembangan dan kerjasama, yang juga sekarang setelah anggota Senat Universitas, dan dipercayakan juga sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Tengah. Ya. Pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak, ini sebagai sharing terhadap evaluasi laporan virtual ini untuk dalam rangka pengembangan program doktoral yang ada di Universitas. Mungkin pertama-tama kami sangat memahami betul bahwa apa yang telah kita atau yang telah dibahas tadinya memang perlu kehati-hatian, utamanya dalam rekrutmen terhadap jumlah mahasiswa, karena disesuaikan mungkin dengan rasio jumlah pembimbing yang ada, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan kita. Saya kira itu tadi yang dikemukakan oleh Pak Prof. Teguh dan maupun Pak Suwarno tadi ya, tentang bagaimana rencana kita dalam rangka rekrutmen untuk mahasiswa untuk S3 ini, sehingga perlu mungkin kita akan memberikan rasio yang cukup pas, sehingga kesan yang dikatakan tadi bahwa asal menerima nanti atau menunjukkan itu mungkin tidak, karena yang menjadi patokan kita adalah kualitas terhadap pengembangan program S3 itu sendiri yang terjadi.
Itu kami akan menjadi bahan perhatian, khususnya kami selaku Warek tentunya juga akan memberikan supporting yang luar biasa. Ada beberapa informasi yang perlu kami sharing juga sebagai Warek bidang kerjasama dalam rangka ikut mendukung sepenuhnya pelaksanaan pembukaan program studi Tadulako. Yang pertama-tama tentunya kami sangat berterima kasih dengan Prof. Samsul Rizal dari Universitas Kuala yang selama ini telah juga membangun kerjasama dengan Universitas Tadulako melalui TDRMC dan lain sebagainya. Bahkan sebagai informasi yang terbaru, kita ini sekarang telah melaksanakan menandatangani kerjasama dengan Universitas College of London (UCL) antara Universitas Kuala dan Universitas Tadulako dalam rangka penelitian selama kurang lebih 3 tahun, termasuk penelitian pasca dan doktoral dari mereka. Saya kira ini juga menjadi satu bahan pertimbangan kita untuk ke depan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan-lulusan atau mahasiswa kita nantinya bisa kita libatkan dalam pelaksanaan penelitian ataupun pengajuan seperti dibukakan oleh Pak Prof. Khalid tadi sebagai Ketua Panitia dalam rangka nanti penyeleksian proposal-proposal yang ada dimasukkan. Sehingga seleksi ini akan sangat penting dan ini juga akan sangat membantu. Selain dari itu kita juga telah melaksanakan beberapa kerjasama dengan luar negeri, pelaksanaan itu maupun dalam negeri. Sehingga tadi salah satu cara seperti yang barusan ini kami lakukan dengan Universitas Bosowa yang ada di Makassar, misalnya dalam rangka pembukaan program studi perencanaan wilayah kota, itu juga menjadi bahan pertimbangan, mungkin bisa menjadi salah satu acuan kita dalam rangka pengembangan kualifikasi ini tadi, melakukan sharing terhadap sistem pembimbingan sekalipun sudah dikemukakan oleh Prof. Wayan tadinya secara keseluruhan. Ini juga mungkin menjadi bahan penguatan kita di dalam rangka peningkatan kualitas maupun dalam hal pemikiran untuk melakukan rekrutmen mahasiswa dengan keberadaan jumlah dosen. Jadi selain dari misalnya keberadaan 3 profesor, kami di bidang perencanaan arsitektur dan perencanaan kota yang juga concern ke bidang transportasi nantinya misalnya yang ada di salah satu prodi yang akan diajukan atau konsentrasi yang diajukan seperti itu. Nah ini menjadi bahan pertimbangan. Selain dari itu dengan beberapa universitas di luar negeri, misalnya Kanazawa University seperti yang dikemukakan oleh Prof. Teguh tadi, Muhammad Teguh maupun Pak Samsul dalam rangka publikasi-publikasi. Dan tahun ini kita juga sudah kerjasama dan kita Fakultas Teknik khususnya sudah memiliki jurnal internasional Q2 Pak, yaitu jurnal SPSD sudah secara online dan itu kerjasamanya dengan Kanazawa University dan itu sebagai jurnal internasional Q2 yang sudah dikelola langsung oleh Universitas khususnya Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Ini juga salah satu bentuk-bentuk dukungan sebenarnya dalam rangka peningkatan tadi kualifikasi dalam penerimaan. Karena kami tahu persis bahwa program doktor ini adalah program yang seperti dikemukakan tadi oleh Pak Samsul maupun Prof. Teguh maupun Prof. Suwarno. Ini bukan program yang main-main yang hanya sekedar istilahnya tadi pertemanan yang harus dimasukkan di sini, tetapi adalah peningkatan kualitas itu pun novelty yang dikemukakan oleh Pak Khalid itu jadi jumpak yang harus sama-sama kita perhatikan. Sehingga terus terang selama ini kan begitu banyak berita kabar-kabar melihat keberadaan program-program studi doktoral yang hanya sekedar menurunkan doktor tapi kualifikasinya masih sangat dilakukan. Oleh karena itu kami dari pihak institusi dan sekaligus yang diajak sebagai pengajar ini tentu saja melakukan kontrol juga terhadap hal ini dan juga memberikan supporting yang sebesar-besarnya melalui keberadaan jurnal-jurnal maupun nasional maupun internasional dalam rangka mengakselerasi tulisan-tulisan maupun penelitian-penelitian terbuka. Yang penting mungkin ke depan ini adalah kita betul-betul menyeleksi sesuai dengan saya pendapat tadi dengan Prof. Teguh maupun Prof. Rizal dan semua asesor dalam rangka melihat keberadaan kita dengan konsentrasi yang kita miliki sehingga tidak terkesan setiap proposal yang masuk itu langsung kita terima, tetapi betul-betul penyeleksiannya itu yang sangat ketat ya. Kalau boleh juga khusus bidang-bidang yang pertama kita terima itu adalah bidang-bidang kesipilitan yang ada yang betul-betul punya keterkaitan yang langsung. Memang dari S2 teknik sipil seperti bukan oleh Prof. Wayan tadi kita juga punya cukup banyak alumni yang berkembang. Namun dari situ juga kita perlu menyaring yang baik, mungkin juga para teman-teman dosen yang ada, sehingga saya lihat pertimbangan-pertimbangan untuk melaksanakan jumlah animasi siswa itu menjadi salah satu. Mungkin dari kualifikasi dosen kita dengan yang ada ini sambil menunggu beberapa tahun ke depan baru tingkatan itu. Jadi dalam tingkatan universitas, insya Allah
kami akan selalu memberikan supporting yang sebesar-besarnya dalam rangka menjaga kualifikasi ini, termasuk juga tentunya keberadaan lembaga LPPMP yang harus mengawal keberadaan ini sendiri untuk melihat dan juga melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan maupun evaluasi monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan program studi S3 TEDx itu sendiri. Sementara itu sebenarnya ada juga yang hal menarik yang perlu kami sampaikan. Itu tadi ada beberapa, jadi kita ada kerjasama dengan luar negeri dan sudah berjalan sekarang. Kemudian kita juga akan dipersiapkan internasional laboratorium seperti ditemukan oleh Pak Teguh tadi, di mana mereka harus praktek dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah kerjasama jurnal internasional dan itu sudah kita kelola mulai tahun ini. Bahkan saya sendiri sudah kemarin terbit bulan April tulisan saya di jurnal tersebut Q2 untuk bersama-sama untuk dilaksanakan. Ini sebagai bentuk apresiasi dan juga dukungan terhadap pelaksanaan program studi. Saya pikir itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dan termohon dukungan yang sebesar-besarnya dari teman-teman dalam pelaksanaan ini dan juga keseriusan kita untuk menjaga kualitas program studi Dr. S3 TEDx itu. Demikian Pak Samsul, Pak Teguh, Prof. Teguh dan Prof. Suwarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Rektor. Track yang kami inginkan seperti itu. Kemudian mengenai asosiasi nasional internasional yang saya juga ada disampaikan Prof. Suwarno, ya kami itu punya 5 KDK ya, konsentrasi dosen keahlian. Jadi air, struktur, manajemen, geotek, dan transportasi. Jadi masing-masing KDK ini itu punya asosiasi masing-masing. Seperti saya di air, Prof. juga air, itu ada profesi hati ya, himpunan elektronik hidrolik Indonesia. Jadi semua teman-teman kami itu sudah tergabung dalam asosiasi profesi. Jadi ya ada PG juga ya. Oke, jadi itu artinya kami tetap meningkatkan kualitas bagi dosen dan juga mahasiswa juga tetap meningkatkan kualitas karena mereka bisa ikut seminar di masing-masing asosiasi profesi. Demikian juga saya juga sebagai reviewer salah satu jurnal bereputasi internasional di Malaysia. Saya sudah jadi saya juga salah satu reviewernya di sana. Jadi kalau jelas ada 10 artikel yang sudah saya nilai, saya review dan juga sebagian sudah terbit. Jadi kami juga berkolaborasi dengan universitas di luar negeri. Saya kira demikian tambahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Samsul. Terima kasih banyak. Ya, tapi dengan penjelasan Prof. di depan tadi sudah lebih jelas. Mungkin yang perlu ditanggapi eksternal evaluator, Pak ya. Jadi barangkali untuk bagian ini itu dulu Prof. Samsul, berikutnya mungkin nanti berkaitan dengan fasiliti. Jadi terima kasih, saya sudah melihat video yang disampaikan ya. Tapi mungkin beberapa detail kontennya nanti mungkin di sesi berikutnya atau kedua kita bisa bertanya ya. Detail tentang berkaitan dengan fasiliti. Bidang civil engineering. Kemudian Pak Doni tentang manajemen civil engineering, bahkan pernah menjadi anggota daripada LPU, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK. Jadi ini saya kira satu kompetensi sesuai dengan roadmap penelitiannya. Jadi saya kira sudah jelas semua penelitian-penelitian itu dan juga tentang latar belakang pendidikan, saya kira itu. Kemudian publikasi juga demikian, karena kita diminta itu membuat satu roadmap penelitian sehingga menuju satu kajian-kajian lebih mendalam. Kemudian quality control, nanti kami akan
tentu berpedoman nanti kepada SDM, sumber daya yang tersedia di dalam penerimaan calon mahasiswa. Nanti apakah 20 nanti? Karena tadi karena ada pertanyaan dan belum saya masukkan di dalam proposal. Kenapa saya tidak masukkan di dalam proposal? Karena kami masih menunggu nanti masukan-masukan daripada reviewer ini asesor. Sebagai seorang mahasiswa, saya ingin berkonsultasi kepada profesor. Bisa ditunjukkan ruang profesor yang akan membimbing, yang sedang membimbing saya sebagai seorang mahasiswa doktor. Kebetulan di sini ruang Profesor Wayan, Pak, Prof. Jadi, boleh. Yang mana juga boleh. Wayan di Pasar Sarjana. Yang kedua, lagi terkunci. Fasilitasnya ini ruang-ruang guru besar berada di sini, Prof. Yang ada di Pasar Sarjana, kami perlihatkan saja ini, Prof. Nanti ada satu ruangan khusus untuk pengelola dengan guru besar di sini, Prof. Seperti bisa aja enggak ditunjukkan salah satu begitu yang tapi kebetulan ini ruangan guru besarnya lagi. Ini salah satu ruang untuk guru besar ya. Untuk ruang guru besar yang berada di Pasar Sarjana ini, Prof. Satu orang ruangannya segini ya. Nah, di sini Jadi satu orang ruangan profesor segini ya. ya, Prof. Oke, jadi kalau saya sebagai mahasiswa datang ingin konsultasi, berarti masuk ruangan ini ketemu dengan profesor secara individual, itu bisa ya? Ya, Prof. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya profesor akan bertemu mahasiswa secara kolektif, kan tadi mungkin mahasiswanya cukup banyak, gitu, ada sekian orang gitu ya. Saya tutup. Saya turun ke bawah dulu, Prof. Pak Samsul, ya. Oh, mohon maaf. Ini ruang-ruang perpustakaan ada di lantai 2. Kami akan ke bawah dulu untuk tempat seminar, kemudian dan ruang bersama. Apa yang mungkin sebelum ke bawah barangkali dari Prof. Samsul ada pertanyaan belum pengajar di lantai ini gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Arnold. Jadi itu kan soal lokasinya di mana kira-kira? Bagaimana, Prof? Lokasi mahasiswa. Mahasiswa duduknya di mana? Di bawah, Prof. Ada di untuk menunggu ruang tunggunya, Prof. Enggak, pada saat Bukan ruang tunggu, istilahnya ruang residensi ya. ingat, Mahasiswa dokter itu harus residen, harus Ada di lantai 1. Saya harus kelas 1. Oh, boleh. baik, sudah. Ya, perpustakaan dengan pengelolaan sudah selesai, Prof, ya? Baik, saya ingin nanya. Ini kita masih datang dengan apa namanya PLC silinder. Kalau ada salah Kameranya belum. Mungkin yang ditampilkannya beda ya dengan yang disampaikan. Iya. Yang ditampilkan itu masih di lab bahan nanti. Oh ya, headset. Maka bisa dimati supaya saya bisa masuk. Sudah saya nantikan Pak. Mungkin operator tolong di spotlight ke Pak Dekan. Di laboratorium mekanika. Sudah. Ini adalah Sudah Pak Dekan. jadi untuk modelnya berada di luar. Jadi model itu berada untuk model berskala cukup besar yang bisa kita gunakan untuk lab model. Pada adalah berupa sungai dan saluran. Jadi gedung untuk khusus untuk mekanika juga seperti yang terlihat. Jadi saya akan masuk ke dalam. Itu apakah tidak tersedia misalnya aliran dalam kita kalau yang tadi kan masuk ke proses ini. Jadi kita akan masuk untuk aliran dalam pipa. Jadi ini ruangan yang bisa kita pakai untuk residence. Ada juga di dalam untuk ruang diskusi. Kemudian ruang staff. Residennya ditempatkan di lab apa itu? Mereka melakukan penelitian tentang laboratorium
tentunya untuk mempermudah mereka akan ditempatkan di lab yang tempat mereka penelitian. Nah untuk aliran lihat di sini Prof, ada banyak, kemudian sedimen transport dan sebagainya. Di belakang juga masih ada ruangan yang bisa kita gunakan. Ya betul itu penting ya. Dan kalau pengalaman yang di Jepang mungkin kalau bisa lihat, saya dulu ruangan ketika saya kuliah itu sama dengan profesornya di situ. Kalau profesornya di situ kita nggak boleh dipulang kerja. Ya Prof. Barangkali bisa negara itu. Iya. Kalau profesor sendiri ada jurusan-jurusan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berada di laboratorium mekanika tanah, geoteknik. Ini peralatan-peralatan kami yang ada di laboratorium mekanika tanah. Ini reaksialnya. Kemudian ini alat Selroe. Ini ada beberapa buat reaksial, udah maupun seru. Ini lengkap dengan kompresornya. Ini timbangan digitalnya. Kita reaksial punya Pak? Belum. Ada Pak, ada. Sudah. Ini kelengkapan peralatannya ya, dalam reaksialnya. Pernah dipakai untuk penelitian dosen Pak? Pernah Pak, dipakai dulu penelitian dosen. Ini Selroe-nya. Reaksialnya. Ini timbangan digitalnya nih Pak. Untuk apa namanya, untuk boringnya sampai berapa dalam? Borlognya Pak 30 bisa Pak. 40 tidak? Borlognya ada Pak di atas. Sudah. Ini peralatan untuk konsolidasi nih Pak. Iya. Ini untuk ini direkser digital ini Pak. Ada Yang digital Pak. Kalau ditunjuk boleh. Saya beralih ke tempat Nanti Sorong. Iya boleh. Habis itu kok bakal. ini kebetulan ada mahasiswa S1 ini Pak lagi penelitian. Ini direksernya. Pak, dalam penelitian itu apakah mahasiswa dibimbing oleh asisten? Saya sendiri Pak yang bimbing dengan ada juga dosennya. Bapak sebagai asisten gitu atau sebagai dosen? Saya sebagai laboran Pak di sini. Laporan ya. Bapak sendiri ya? Saya bertiga di sini Pak, bertiga orang. Iya. Ini bor dalamnya Pak. Pak, nanti ada prosedur ya, prosedur SOP-nya di tim serta dilakukan untuk mahasiswa, misalkan program S3 itu kan kalau didampingi oleh laporan itu hanya yang sifat-sifatnya untuk kebutuhan menyiapkan peralatan, tapi mungkin operasionalnya apakah sudah ada semacam training gitu ya untuk para mahasiswa yang nantinya akan masuk di lab? Kalau kami Pak untuk penelitian untuk itu yang agak sulit mungkin belum Pak, karena kami ini kan kebutuhan yang dasar saja Pak. Yang ya karena gini Pak, kalau mahasiswa itu diberikan pengarahan atau di training, itu bisa-bisa alat-alat yang mahal itu misalnya rusak, itu siapa yang bertanggung jawab? Oh kalau itu Pak, kami bisa Pak alat-alatnya di sini karena kami sudah pernah pelatihan juga. Ya maksudnya diberi pelatihan singkat gitu ya? Ya. Kalau ini Pak, tiga laporan itu dan itu untuk S1 sampai S3, maka rasanya kok kewalahan gitu ya? Insya Allah belum Pak, ini masih juga masih bisa dilayani Pak. Oke. Kalau ini peralatan sounder 5 ton ini Pak. Oke. Ini kebetulan Ini yang borlognya ya? Ini borlognya Pak ini. Oke. Seberapa banyak Pak melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat? Kalau kebutuhan masyarakat Pak, hampir tiap minggu, tiap bulan ada Pak. Kita akan layani. Bapak sering keluar kan mereka harus dikerjakan oleh laporan, harus diatur. Ya.
praktikum? Kalau praktikum kan kami tidak pernah Pak, tidak pernah saat ini maupun yang akan datang. Jadi kami bisa memperlihatkan Prof ada beberapa alat yang mendasar untuk diuji material jalan, yaitu salah satunya adalah alat uji stabilitas marsal. Jadi bisa kita lihat ini alat yang terbaru kita dapat, alat uji stabilitas marsal. Kemudian ada lagi satu, ini termasuk juga merupakan alat uji stabilitas marsal yang multifungsi, karena di sini alat ini dia merupakan alat yang sudah pembacaan digital, kemudian fungsinya bisa beberapa fungsi, jadi bisa pengujian untuk pengujian material secara umum seperti misalnya universal testing machine, bisa juga untuk dipakai untuk menguji stabilitas marsal, kemudian bisa juga dipakai untuk pengujian CBR. Jadi tinggal di menunya diganti mana yang mau dipakai untuk diuji, apakah dia menguji tarik tidak langsung seperti menggunakan uji ICS, indirect tension strain, atau kita menggunakan pengujian marsal atau menggunakan CBR, tinggal menggantinya kepala pengujian. Ini alat multifungsi Pak Prof. Kemudian khusus untuk pengujian CBR, material agregat maupun tanah dasar, jalan, kami juga punya Prof yang seperti ini nih, yang masih membaca, ya belum digital, tapi yang digital jadi saya tadi dari Prof, yang multifungsi, alat multifungsi ini, tinggal kepalanya ini diganti. Ini untuk sementara ini adalah kepala untuk pengujian marsal. Nah, pengujian ininya ini tinggal diganti untuk pengujian CBR. Jadi ini sistem digital pembacaannya. Nah, kemudian kami punya juga alat abrasi mesin untuk menguji kausan agregat kasar. Kami punya, ini masih dalam kondisi bagus. Ini merek kontrol, dalam kondisi bagus Prof. Kemudian alat-alat untuk pengujian ini, pengujian untuk aspal, kami punya alat pencampur dengan kecepatan tinggi untuk aspal modifikasi seperti ini Prof. Ini kami punya alat ini untuk pencampuran aspal yang modifikasi dengan misalnya dengan polimer atau dengan bahan-bahan seperti karet. Kami punya alat pencampuran yang kecepatan sampai 5000 rpm ini Prof. Kemudian alat-alat lain seperti alat-alat dasar seperti ini untuk pengujian aspal, untuk pengujian penuaan aspal atau EJ aspal dengan menggunakan ini RTXOT ini kami punya dua biji merek kontrol semua, sistem digital semua. Jadi ada dua alat RTXOT. Dan juga terima kasih kepada Rektor Universitas Trisakti beserta jajarannya, Pak Dekan dan tim Task Force. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Izin mewakili Pak Direktur menutup acara ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Prof. Samsul, Prof. Teguh, Prof. Soekarno, Pak Dekan, terima kasih banyak, Prof. Khalil. Terima kasih Prof. Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.